Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelas DX100E dengan dosen Pak Hananto Kusumo. Dalam video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tugas agama, yaitu usulan aksi konkret mahasiswa dalam merespon masalah-masalah sosial yang telah dibahas. Ya, perkenalkan, nama saya Badri Loken Waita dengan NIM 2322091. Nama saya Michael Graciano Surya Putra dengan NIM 23022-075. Nama saya Adrian Dwi Anggoro dengan NIM 2322022-063. Nama saya Cikrita Feliciarianto dengan NIM 23-2022-089. Dampak pandemi COVID-19 pada aspek kesehatan adalah jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi, serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Dengan adanya COVID-19, kita harus lebih menjaga pola hidup yang teratur, menerapkan perilaku sehat seperti rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Tindakan pencegahan penularan dalam praktik sehari-hari yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah cuci tangan dengan air dan sabun mengalir selama 40-60 detik, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut jika tangan belum dibersihkan. Menjaga jarak antar individu minimal 1 meter. Menggunakan masker saat pergi keluar. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Saat sedang sakit, sebaiknya menggunakan masker, bedah, dan tetap tinggal di rumah dan pergi ke fasilitas kesehatan jika perlu. Etika batuk dan bersin yang baik seperti menutup mulut dengan tisu atau dengan lengan baju. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda-benda yang sering disentuh. Selanjutnya, dampak wabah COVID-19 terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Melansir dari beberapa jurnal studi dan web open source seperti Wikipedia, disebutkan berbagai macam dampak COVID dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dampaknya terhadap kehidupan beragama. Hal yang paling sering disinggung terkait dampak terhadap agama dan yang paling terlihat maupun terasa adalah sulitnya menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Fenomena ini tidak hanya mendampak agama tertentu atau hanya di Indonesia, tetapi mendampak ke semua agama di seluruh dunia. Dan beberapa contohnya adalah yang pertama, pembatalan kegiatan peribadatan, kedua, pembatalan dan pelarangan kunjungan ke tempat peribadatan, ketiga, membatasi atau melarang perayaan hari besar keagamaan secara onsite. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa masa-masa pandemik seperti ini, melansir dari WHO, pandemi memicu kenaikan 25% terhadap masalah kejiwaan seperti ketakutan berlebih, kecemasan, dan insomnia, dikarenakan kekhawatiran jika terkena COVID atau orang-orang terdekat terpapar COVID-19. Di masa-masa seperti ini juga banyak orang yang merasa perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengatasi kecemasan yang dirasakan. Namun, kondisi yang terjadi pada waktu awal-awal COVID memang belum mendukung adanya kegiatan keagamaan. Semua ini tentu saja demi menjaga keselamatan dan kesehatan semua orang. Hingga akhirnya muncul ide-ide atau inovasi sehingga kegiatan keagamaan dapat kembali dilaksanakan walaupun pada awalnya cukup sulit untuk dijalankan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah seperti membuat ibadah secara online melalui aplikasi meeting ataupun live streaming melalui YouTube. Hal-hal ini bukanlah hal yang baru, karena sudah semenjak dulu terdapat ibadah-ibadah yang diarsipkan dalam YouTube kemudian banyak ditonton oleh orang seluruh dunia. Namun, hal tersebut menjadi hal yang sangat berkembang di masa pandemi ini dengan tambahan inovasi baru seperti fitur live streaming pada YouTube yang pada biasanya nonton tidak secara live. Dan di masa new normal ini, kegiatan keagamaan sudah jauh lebih mudah dilakukan. Namun melihat situasi yang masih fluktuatif, ada baiknya hal-hal seperti ibadah online atau kegiatan keagamaan lainnya secara online dapat tetap diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih efektif dan mengingat penggunaan yang fleksibel serta kondisi masyarakat sekarang yang sudah terintegrasi dengan perangkat elektronik untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masing-masing. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Semenjak adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan berdampak kepada segala sektor kehidupan. Salah satu sektor yang berdampak yaitu sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar
terhadap negara setelah kelapa sawit. Semenjak adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia diakibatkan karena pembatasan sosial yang ada. Pariwisata di daerah-daerah seperti di Bali dan beberapa daerah pariwisata lainnya juga terkena dampaknya. Karena tidak terurus, bahkan ada juga daerah-daerah pariwisata yang harus ditutup. Beberapa daerah tersebut bahkan UMKM yang ada di sekitar daerah pariwisata pun terkena dampaknya. Seperti UMKM menjual souvenir, pakaian dan makanan juga terkena dampaknya. Kemudian, pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpengaruh pandemi COVID-19. Terlebih Indonesia memiliki beberapa daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utamanya. Apabila tak segera dicari solusinya, tentu pembangunan di daerah tersebut tidak akan berkembang. Cara mengatasi badai pandemi COVID-19 dalam ekonomi pariwisata, yaitu yang pertama, menyusun ulang strategi promosi, mempertahankan pelanggan yang lama, buat model operasi bisnis yang baru, sesuaikan dengan perilaku pelanggan, ciptakan peluang baru, menggunakan media sosial sebagai alat untuk menarik wisatawan. Dengan adanya strategi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan kembali kestabilan ekonomi pariwisata. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 di dunia pendidikan. Yang pertama, bagi siswa dan guru belum siap untuk pembelajaran daring, sedangkan bagi orang tua secara ekonomi juga menambah pengeluaran untuk membeli kuota internet. Yang kedua, untuk siswa yang di pedesaan juga sulit mendapatkan sinyal untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, dalam pembelajaran daring, guru lebih banyak memberikan tugas daripada saat pembelajaran offline dan tenggat waktunya terlalu mepet sehingga tidak sesuai dengan standar akademik. Yang keempat, banyak siswa yang tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dikarenakan belum dijelaskan terlebih dahulu, tidak seperti saat offline. Berdasarkan dampak tersebut, kelompok kami memberikan usulan berupa: pertama, di aula kelurahan ada pembimbing yang secara sukarela, termasuk mahasiswa yang bersedia untuk membantu siswa-siswi mengerjakan tugas-tugas dari guru. Yang kedua, untuk meringankan beban orang tua membeli kuota, diberikanlah WiFi gratis di aula kelurahan. Dan juga bagi siswa yang di pelosok yang susah sinyal. Sekian dari kami, terima kasih.